orang-orang yang berkhidmat, ya. Berkhidmat ini termasuk di dalamnya adalah para guru, orang yang bekerja untuk para penuntut ilmu. Mereka mendapatkan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-'amiluna fil mu'assasah kusur ayyuhal ahibbah, wa la tanhasiru hadhihi al-juhud fi rajulin wahid. Faraisul mu'assasah ونائبه والأساتذة المكرمون والعمال العاملون في هذه المؤسسة كل له دوره وكل مأجور عند الله عز وجل. Dan keutamaan ini bukan hanya untuk satu orang saja, bukan hanya untuk satu profesi saja, bukan hanya sekedar untuk yang mengajar saja, tapi keutamaan ini semuanya berlaku untuk orang-orang yang disibukkan untuk memfasilitasi orang-orang yang sedang belajar, murid-murid sedang menuntut ilmu, orang-orang yang bekerja di yayasan, orang yang menyibukkan dirinya di yayasan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, kemudian para pekerja, kemudian para karyawan yang bekerja dan menyibukkan dirinya untuk mengembangkan lembaga pendidikan. فَكُلُّنَا أَيُّهَا السَّادَةُ خَدَمٌ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ. Maka ketahuilah bahwasanya kita semua adalah khadim, ya, untuk para penuntut ilmu. وَإِذَا كُنَّا نَذْكُرُ رئيس المؤسسة ونائبه والأساتذة بالتكريم لن ننسى أبدا ذلك العامل الخفي الذي لا يظهر على هذه المنصات. Maka ketika pembicara ataupun ketika syekh memberikan ikram penghormatan kepada ketua yayasan, kepada kepala sekolah, kepada mudir atau para guru, ini bukan maksud bahwasanya nama-nama ataupun profesi-profesi yang tidak disebutkan di dalamnya ini tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Jadi orang yang bekerja, orang yang sibuk di balik layar, mereka juga mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini. ومن باب التكريم أيها السادة ورفع الهمم أرجو أن يكون في أمثال هذه المؤسسات يوم خاص للعمال يكرمون فيه غير تكريم الأساتذة وغير تكريم المتكلمين. Maka sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan para pekerja, para karyawan, beliau mengusulkan bahwa ada satu hari yang dikhususkan untuk memuliakan para karyawan yang bekerja di yayasan ataupun lembaga ini, di selain acara untuk para ustadz ataupun para guru. فإن جبر الخاطر عند الله لا يعدله أجر عنده سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya memasukkan kebahagiaan kepada orang lain ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah. أيها السادة لقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بطلاب العلم، ولكن يوجد من مجموعة طلاب العلم طالب علم متفوق، فإياك أن تغض الطرف عنه. Maka sejak zaman dahulu kala sampai zaman kita sekarang, para ulama itu sangatlah fokus memperhatikan para penuntut ilmu. Akan tetapi sangatlah disayangkan dari para penuntut ilmu ini ada satu kelompok yang mana kelompok ini sangatlah tidak layak untuk kita ikuti ataupun jangan sampai kita termasuk di dalam kelompok tersebut. فهذا الطالب يحتاج منك إلى رعاية زائدة وإلى عناية خاصة. Murid-murid yang termasuk ke dalam golongan tersebut itu membutuhkan perhatian, kemudian membutuhkan pengajaran khusus agar mendapatkan pendidikan yang lebih. وأن تهيأ له الظروف الخاصة في دراسته حتى يصبح من النجباء، لعل الله تبارك وتعالى يفتح على يديه ببركة هذا العلم الشريف. متفوق، نعم، هذا مختلف. Afwan, ada kesalahan saya dengar tadi, bukan kelompok, bukan murid yang kurang bagus, tapi kelompok murid yang memang bisa katakan kita itu berbeda dengan yang lain dari segi kecerdasan dan kepintaran. Maksudnya dia di atas rata-rata.
Maka murid yang diberikan rezeki ataupun karunia keutamaan seperti itu hendaklah diberikan perhatian lebih juga, diberikan fasilitas untuk menunjang kemampuan dirinya ini agar bisa menjadi murid-murid yang mana nantinya akan menjadi kadar ulama yang sangatlah hebat. ولقد تفرس مولانا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بذلك الشاب الصغير الذي اسمه أبا يوسف. أمه أخذته إلى السوق ليعمل عند التجار، فرآه أبو حنيفة فأخذه إلى مجلسه، فكان هذا أبو يوسف وهو صغير، طفل صغير، يتخلف عن التجارة ويأتي إلى مجلس أبي حنيفة. فقالت أمه: يا أبا حنيفة، يا إمام، لقد أفسدت علينا ابننا. Dan pernah dicontohkan ataupun pernah dipraktikkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Pada suatu ketika salah satu muridnya yaitu Abu Yusuf, ini adalah salah satu murid terbaiknya beliau. Dulu kala dia adalah seorang anak yang mana dididik ataupun dijadikan oleh ibunya untuk membantu ibunya jualan di pasar. Akan tetapi Abu Yusuf ini dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga di sela-sela jualan, di sela-sela membantu ibunya ini seringkali sembunyi-sembunyi hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Nah, ketika ketahuan oleh ibunya ini merasa keberatan, kemudian berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, kamu telah merusak anak saya." Qala wayhaki ya Ra'na, idhabi anni, wallahi sayakulu al-faluzaj في صحون الفيروزج. الفالوزج من أطيب الطعام العربي، حلويات فاخرة جدا. وصحون الفيروزج هو الصحون هذا التي فيها نقوش جميلة جدا، ليس صحن عادي، يعني الشيء الغالي عند الملوك لا يأكل بها إلا الملوك، فأبو يوسف سيفعل به ذلك من هذه الأطعمة الفاخرة في الصحون الفاخرة. Maka Imam Abu Hanifah ini menjawab kepada ibunya Abu Yusuf ini, "Waihak." Maksudnya itu kalau bahasa kitanya itu jauh-jauhlah atau tinggalkanlah, jangan cegah gitu. Karena sesungguhnya anak kamu ini akan mendapatkan ataupun akan memakan makanan yang paling baik, makanan yang paling mewah, makanan yang paling enak dari piring yang paling mewah, dari piring yang paling bagus. وحصلت قصة بعد وفاة أبي حنيفة أن هارون الرشيد رحمه الله ورضي الله عنه طلق زوجته لمسألة ما. هارون الرشيد طلق زوجته. Maka setelah zaman Imam Abu Hanifah ini ada satu kisah lagi yang terjadi kepada Khalifah Al-Harun Ar-Rasyid, bahwasanya dia pernah ataupun menceraikan istrinya karena satu permasalahan. فقال هارون الرشيد كلاما في طلاق التعليق، وهارون الرشيد يظنه أنه طلاق بائن. وسأل السادة العلماء قالوا: طلقت منك زوجتك، ما هو الحل؟ قال: ليس الحل إلا عند الإمام أبا يوسف، أحضروا أبا يوسف إلى قصر هارون الرشيد بعد وفاته. Ya, setelah wafatnya Imam Abu Hanifah ini, dari terjadi satu permasalahan di kerajaannya ataupun di kepemimpinannya Khalifah Al-Harun Ar-Rasyid. Permasalahan talak dia. Kemudian terjadi seperti bukan kebingungan ya, bahwasanya kayak perbedaan pendapat bahwasanya apakah talak ini jatuh ya, talak ba'id ataupun talak ba'in wa raj'i. Talak ba'in atau talak raj'i. Ini apakah terjadi talak ba'in atau talak raj'i? Maka kemanakah kita bertanya ataupun kemanakah kita bisa memastikan yang mana yang benar? Maka disarankanlah bahwa datanglah kepada Abu Yusuf, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah ini. جاء أبا يوسف: قص علينا القصة يا إمام، يا هارون الرشيد، قص علينا القصة. فتكلم وتحدث معه، فأفتى له الإمام أبا يوسف بأن هذا الطلاق طلاقا رجعيا وليس بطلاق بائن. Maka didatangkanlah
Abu Yusuf ini kepada Khalifah Harun al-Rashid, kemudian diceritakanlah kepada dirinya tentang permasalahan yang terjadi di antara Harun al-Rashid ini dengan istrinya. Maka Abu Yusuf ini menyelesaikan masalah tersebut dan mengatakan ataupun berfatwa bahwasanya talak tersebut adalah talak raj'i. فسر هارون الرشيد بهذه الفتية وأن زوجته لم تطلق منه. Maka setelah mendapatkan jawaban dari Abu Yusuf ini, maka berbahagialah ataupun merasa bahagia Khalifah Harun al-Rashid ini karena ternyata istrinya ini hanya tidak terjadi tertalak tersebut. فعزم عليه أن لا يخرج من مجلسه حتى يأكل طعام الغداء. هارون الرشيد عزم على أبو يوسف أن لا يخرج حتى يأكل الغداء. Maka Harun al-Rashid ini karena merasa bahagia dan senang karena masalahnya telah terselesaikan, maka dia berazam bahwasanya Abu Yusuf ini tidak akan keluar dari istananya sampai dia dijamu dengan makanan yang begitu enak dan banyak. أعد الغداء الفاخر للإمام أبا يوسف وعندما حضر على مائدة الطعام نظر أبا يوسف للطعام فبكى. قال هارون الرشيد ما يبكيك يا إمام؟ قال دعوة أبي حنيفة نفذت بي. Maka ketika dihidangkan makanan-makanan yang begitu mewah, makanan-makanan yang begitu enak dan banyak di hadapan Al-Imam Abu Yusuf ini mulai menangis dan terharu. Kemudian ditanyalah oleh Khalifah Harun al-Rashid, kenapa? Apa yang membuat kamu menangis? Kemudian Abu Yusuf ini menjawab bahwasanya telah terwujudlah doa guru saya Imam Abu Hanifah, yang mana dulu berdoa ataupun berkata bahwasanya saya akan makan dan makanan yang paling enak dari piring yang paling mewah dan paling bagus. والآن أيها السادة في هذا العصر الحديث في تحرير مذهب السادة الأحناف الفتوى دائما ما أفتى به الصاحبان أبا يوسف والإمام محمد ابن حسن الشيباني. Maka pada zaman kita sekarang ya, terutama dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, hanya dua orang atau bukan dua orang yang menjadi patokan utama dalam pengambilan fatwa, yaitu Imam Abu Yusuf dan محمد بن الحسن الشيباني. Muhammad bin Hasan al-Syaibani. الشاهد في هذه القصة أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه تفرس بواحد من طلبة العلم. Syahid ataupun tujuan ataupun maksud dari kisah ini yang ingin beliau ambil ataupun ingin kita ambil ibrahnya dari kisah ini adalah Imam Abu Hanifah ini benar-benar fokus mengutamakan dan memberikan fasilitas yang mana murid ini memiliki kemampuan dan memiliki potensi yang banyak. فلم يغفل ذلك الإمام أبو حنيفة بل أولاه عناية خاصة فكان ينفق عليه من ماله. Bahkan Imam Abu Hanifah sangatlah serius untuk mengembangkan dan mendidik kemudian memajukan pendidikan bagi si murid ataupun Abu Yusuf ini yang mana dia memiliki potensi yang sangat besar, sehingga apa? Dia memberikan nafkah, memberikan kehidupan kepada Abu Yusuf ini. ومن شدة ورع الإمامين وأدبهما كان الإمام أبو حنيفة يضع المال تحت البساط فكلما احتاج أبا يوسف يأتي إلى البساط يرفع يجد المال. لا المال ينتهي ولا الإمام أبا يوسف أخذ كل المال. لا ينتهي. دائما الإمام أبو حنيفة يضع مال يزيد والإمام أبو يوسف لا يأخذه كله. Saking waraknya ya, warak itu adalah saking hati-hatinya, kemudian warak itu adalah memilih, benar-benar memilih dari perkara yang halal, bukan dari perkara yang haram dan haram, tapi dari perkara yang halal. Itu ketika kita memilih lagi itu adalah warak. Nah, saking waraknya Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf ini, jadi Imam Abu Hanifah ketika hendak membantu Abu Yusuf ini selalu caranya itu dengan memasukkan uang ataupun menyempilkan uangnya itu di bawah karpet ya, di bawah karpet. Jadi tidak diberikan secara langsung untuk menjaga perasaan, dan intinya adalah tidak diberikan secara langsung.
Kemudian saking warahnya juga Imam Abu Yusuf ya, dan saling menghormatinya, itu ternyata apa? Harta tersebut ketika dicek, ketika dibuka, uangnya ada, tapi tidak pernah diambil. Kemudian karena tidak diambil juga bukan berarti Imam Abu Hanifah berhenti memberikan uang, tapi terus diberikan juga. Jadi meskipun tidak diambil, Imam Abu Hanifah terus memberikan, memasukkan uang ataupun sebagian uang kepada apa, di bawah karpetnya ini untuk Abu Yusuf. وهكذا أيها السادة العلماء في هذا المجلس إذا جاءكم طالب العلم فقولوا مرحبا بوصية سيدنا رسول الله. Maka pesan untuk para guru ataupun para pekerja di yayasan ini, maka ketika datang seorang siswa ataupun seorang penuntut ilmu, maka ucapkanlah selamat datang dengan ataupun sambut gembiralah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأقول إلى السادة التجار الأبرار المنفقين على طلبة العلم إن لم تكن عالما ولم تستطع أن تطلب العلم فجهز طالب علم، فلقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا وطالب العلم في سبيل الله. Maka beliau berpesan kepada para agniya, kepada para orang kaya, kepada para pemilik harta, ketika kamu tidak bisa menjadi seorang yang alim, ketika kamu tidak bisa menuntut ilmu ataupun tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu lebih dalam, maka janganlah tinggalkan. Maksudnya adalah ambillah kesempatan untuk memfasilitasi orang lain untuk belajar. Siapkanlah ataupun kaderlah orang untuk menjadi penuntut ilmu. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, barang siapa yang menyiapkan satu pasukan atau kita sebut satu tentara untuk berperang di jalan Allah, maka ketahuilah bahwasanya dia sudah berperang di jalan Allah. وهذا الموضوع الذي طرحته عليكم الآن أيها السادة والله لست محضرا منه شيئا، لقد حضرت لكم شيئا تربويا، وعندما وجدت هذه الوجوه وهذه القامات العلمية والأساتذة في هذه المؤسسة غيرت كل الموضوع. Maka ketahuilah para hadirin semuanya, judul ataupun topik yang barusan disampaikan, materi yang beliau sampaikan barusan ini bukan topik ataupun tema yang beliau persiapkan sebelumnya untuk disampaikan pada majelis ini. Tapi karena ketika beliau datang, hadir, melihat para jamaah semuanya, melihat para asatid, para pengurus yayasan dan semuanya, beliau berpikir dan mendapatkan bahwasanya inilah yang tepat untuk disampaikan kepada para hadirin yang hadir di majelis ini. فلكل مقام مقال. Maka untuk setiap kesempatan ataupun momen itu ada topik ataupun tema khusus yang cocok untuk disampaikan. وعندما نلتقي بأهل العلم أمثالكم ينبغي أن نخاطبهم بالعلم والعقل معا. Maka ketika saya bertemu dengan para ahli ilmu, ketika bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan dan ilmu ini, maka hendaklah seharusnya saya membicarakan, menyampaikan tema yang berkaitan dengan ilmu ataupun kemuliaan ilmu. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني معكم. Dan untuk penutup, beliau berdoa semoga kita semuanya selalu dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأشكر القائمين على هذه المؤسسة من رئيسها وأساتذتها ومعلميها. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada para pengurus, baik itu di yayasan, orang-orang yang sibuk di yayasan untuk menyusun lembaga ini, memperhatikan berjalannya lembaga pendidikan ini. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويتمم نفعكم يا رب العالمين. Kemudian beliau berdoa semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan, Allah kuatkan langkah orang-orang yang berusaha berjuang memperjuangkan lembaga pendidikan ini. وأن يجعل هذه المؤسسة مؤسسة خير عالمية تنشر العلم والفكر والتزكية يا أرحم الراحمين. Dan semoga Allah jadikan yayasan ini ataupun lembaga ini menjadi lembaga internasional
yang mana yayasan atau lembaga ini mengajarkan ilmu, kemudian memperhatikan tazkiyatun nufus dan sebagainya. وأخص بالشكر الأستاذ إحسان حفظه الله الذي دعانا إلى هذا المجلس المبارك. Kemudian beliau khususkan penghormatan kepada Ustaz Ihsan yang mana wasilah dari beliau mengundang guru kita ini Syekh Muhyiddin untuk hadir di majelis ini. وأشكر عامة المستمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur kepada para hadirin semuanya. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia, kemudian semoga Allah kumpulkan kita juga di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Muhyiddin Abdul Razzaq Mizawiyah Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, kata beliau bahwa orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditakhtimkan dengan doa, mungkin para jamaah, ayah bunda, para guru yang ingin bertanya kami persilahkan. Miss, Mister, Ustaz, Ustazah atau ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada guru kita. Ada yang mau bertanya? Mama-mama semua? Ya, Bunda Jasmine mau nanya mungkin. Ya, siapa yang mau nanya? Silakan. Para guru. Ustadz Haji Maftuh, silakan. Ada yang ingin bertanya? Malu ya nanyanya ya? Ya. Ustadz Saifuddin Zuhri. Iya. Ayo, siapa yang mau nanya? Silakan nanya. Ustadz Ihsan Badilah. Ada yang mau nanya nggak? Nanya aja, nggak usah malu. Nggak bayar kita. Siapa yang mau nanya? Ustaz. Ada yang mau nanya nih. Mana orang? Oh itu, ya silakan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa bahasa Arab, nanya bahasa Indonesia aja ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa hukumnya kalau seorang guru menerima sesuatu dari para wali murid? Karena biasanya kalau di SD pemerintahan, ketika ada pemberian rapot, ada pengumuman dari atasan, tidak boleh menerima hadiah dari para wali murid. Sementara para wali murid untuk rasa mewujudkan, memuliakan seorang guru. Jadi saya menanyakan, apa hukumnya bila itu diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya ibu-ibu semua.
Masya Allah. Pertanyaannya, apa hukumnya para guru menerima sesuatu dari wali murid gitu ya, Bunda ya? Ya, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangannya. Ada lagi sebelum dijawab sama Syahidah, Bunda? Ada lagi? Mama Jason mau nanya kali? Hah? Ada lagi? Miss Yani mau nanya? Iya. نشكر الأستاذة المكرمة الفاضلة التي طرحت هذا السؤال أولا. Pertama-tama beliau mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada ustazah yang sudah menanyakan pertanyaan tersebut. الهدية أمر مسنون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تهادوا تحابوا. Pertama-tama beliau menjawab, menjelaskan bahwasanya saling memberikan hadiah ataupun memberikan hadiah adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, karena sesiapa saja yang saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling menyayangi dan mencintai. Takbir. Takbir. وعندما يكون أيها السادة هنالك قانون من الدولة معين فإننا لا بد لنا أن نستجيب لهذا القانون. بعدين في Akan tetapi hadirin semuanya, ketika ada aturan yang dikeluarkan oleh negara ataupun pemegang hukum, maka hendaklah untuk mengikuti aturan tersebut. اصبروا قليلا فإن Sabar للكلام sedikit, belum selesai penjelasannya, belum selesai katanya. وللجمع بين الأمرين أن نجمع بين الأمرين أقول لكم أيها السادة لا تقبل هذه الهدية وأنت ضمن هذه المؤسسة، اقبلها في الخارج. Maka kelanjutan adalah untuk menggabungkannya ataupun mendapatkan solusi ya dari kedua permasalahan tersebut, maka janganlah kalian terima, atau para guru janganlah kalian terima hadiah tersebut ketika kalian itu masih berada di sekolahan atau masih ibaratnya itu masih resmi berseragam sekolah, tapi terimalah di luar lembaga secara tidak resmi. فهذا جمع بين المنع والإباحة. Maka ini adalah penggabungan antara larangan dan diperbolehkan. Itu solusinya ya. Ibu-ibu dan bapak semuanya. نعم. Jadi buka baju dulu, Miss. Dah. Ada lagi? Bunda-bunda sekalian, boleh nanya yang lainnya tentang sholat, tentang rumah tangga, tentang mendidik anak, gitu kan? Tentang biar dapat jodoh nih yang masih jomblo-jomblo, guru. Amalannya apa gitu kali. Ada lagi bunda yang mau nanya? Gak usah malu-malu. Siapa yang mau nanya itu? Sini. Iya boleh, mukanya ditutupin. Kita mau ngasih mic lagi jadi Bener mau nanya? Saya samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Di sini saya mau mewakili teman saya sebenarnya. Pertanyaannya, untuk amalan mendapat jodoh yang baik itu apa? Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,
Allah yahdika, sudah berikan bala. Ustaz saya bisa ngamalin ini kalau begini. Ya kan? Ada lagi amalan biar cepat dapat jodoh Syekh. Apa tuh? Ya kan? Jodohnya yang soleh, yang ganteng, yang beriman, yang bertakwa seperti apa katanya? Ada aja guru jomblo. الله يهديك يا بنتي، الله يهديك. شو بدك؟ ماذا تريدين من هذا؟ الرجال كلهم بلاء. أكثري من قول الله تبارك وتعالى في ورد خاص. قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ورد أول 100 مرة قبل صلاة الفجر، مشروط، شرطه قبل. أيوة، كل هذه الآية، هذه الآية كلها 100 مرة قبل صلاة الفجر. نعم، تفضل. سورة نوح كأنها السادسة السابعة. هذا amalan pertama itu adalah hendaklah memperbanyak membaca ayat yang tercantum di surat Nuh, yang faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini ya, tolong dicek itu dari ayat keberapa sampai ayat berapa ya. Jadi dari faqul tastaghfiru sampai ke ayat yang terakhir saya baca. Itu perbanyak, sebelum sholat subuh dibaca 100 kali. وفي الآية الخاصة Ya, kesiangan datang sekolah. وفي الآية الخاصة يا أستاذ وفي الآية الخاصة دعاء سيدنا موسى عليه السلام في سورة القصص: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال السادة العلماء هذا خاص بالزواج، أيضا 100 مرة قبل صلاة الفجر. شو بدك زوج ببلاش بدون شيء؟ Iya, amalan selanjutnya itu ada ayat selanjutnya di surat Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat berapa ini tadi ya? Ayatnya ini abhasan rakam ayat ini kayak Al-Qasas. Oh, mubashir tadi. Level ayat tadi. Ini lagi dicek dulu, dipastikan dulu ayat berapanya dulu ya, biar dicatat aja nomor surat, nama surat Al-Qasas dan ayatnya berapa, nanti bisa diamalin biar gak lupa nanti ketika sampai di rumah. Apa? 24. Surat Al-Qasas ya, ayat 24. Ini dibaca juga 100 kali sebelum salat subuh. Nah, tadi ketika beliau dengar apa keluhan, wah gitu, katanya mau dapat jodoh, baru dikasih amalan udah ngeluh katanya. Emangnya dapat jodoh harus dia berusaha juga kata beliau. هو سيدفع المهر وأنت ادفعي المهر أيضا. Nah, laki-laki itu akan bayar mahar. Nah, ini perempuan juga harus bayar mahar dengan amalan tersebut. Nah, makanya harus siap tuh sebelum sholat subuh ya, apalin amalan-amalan tersebut. Oh, amalin surah Al-Qasas, mana misnya tadi? Ayat 24 sebelum subuh 100 kali, ngantuk-ngantuk dah. Mau nanya? Iya. Iya, udah Miss, udah dicatat. Mulai malam ini diamalin dah tuh, biar dapat calon suami yang berkualitas Miss.
Amin ya robbal. Udah ganteng, cakep, soleh solehah, bermanfaat lagi ilmunya. Amin ya robbal alamin. Syukran. Ada lagi yang Ustaz mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh untuk kesempatan bertanyanya. Ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang awal. Sebetulnya tadi yang awal sudah ada solusinya. Ditolak kalau di sekolah, boleh diterima di luar. Tapi ini masih ada yang janggal katanya. Bagaimana kalau ternyata si pemberi hadiah kekeh memaksa ingin hadiah tersebut diterima di sekolah pada saat itu juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Syekh sempat menjelaskan, menyampaikan bahwasannya ketika Abu Hanifah bertemu dengan Aba Yazid kecil, beliau mengetahui bahwasannya Aba Yazid ini memiliki potensi atau anaknya di luar atau di atas rata-rata, sehingga Abu Hanifah ini memberikan pengajaran yang lebih. Nah, untuk zaman sekarang, kiranya pengajaran seperti apa yang bisa para guru lakukan ketika mendapati seorang peserta didik yang di atas rata-rata? Kemudian yang memfasilitasinya, apakah harus dari gurunya sendiri yang menyiapkannya, ataukah pihak lembaga atau sekolah atau orang tuanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang terakhir. طيب السؤال الأول أيها الأحبة أن الآباء والأمهات يجبرون أن يعطوا الهدية داخل المدرسة. انتبه، نحن قلت لكم نحن لا نريد أن نخالف القوانين المحلية في الدولة. إذا هذا لا يؤثر عليك كقانون، بسم الله تفضل اقبل. Jawaban pertama ya, yang berkaitan dengan bolehnya memberikan hadiah ya kepada seorang guru. Tadi misalnya ternyata si wali murid ini maksa untuk diterima di ketika itu juga di sekolahan gitu ya. Tadi kan solusi pertamanya di luar sekolah diterimanya. Ini ternyata si ibunya maksa untuk diterima di sekolah. Lalu gimana nih? Maka kata beliau, jawabannya adalah berhati-hatilah ya. Sebagaimana disampaikan di awal, kita tidak mencari, tidak menginginkan kita mendapatkan masalah dengan cara menyelisihi peraturan yang sudah ada, apalagi peraturan resmi dari pemerintahan. Maka ketika terjadi kejadian tersebut, yang harus kita perhatikan, kalau kita terima gitu ya, apakah misalnya berbahaya atau tidak, kemudian akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan, ataupun akan terjadi hukuman segala macam. Makanya ibu-ibu dan bapak semuanya yang bisa mengukur hal itu, kira-kira aman atau tidak. Kalau sekira misalnya kondisinya aman, insya Allah tidak menghasilkan masalah, bahaya segala macam, bismillah kata beliau. Pertanyaan المسؤولية تقع أيها السادة على القائمين على المؤسسة، وأن يهيئوا في المؤسسة مرشدا تربويا، المرشد الكامل. هذا ينبغي أن لا يخلو من مؤسسة علمية. فاشتراك العلم والعمل قديم بقدم النبوة أيها الأحبة. نعم، منذ زمن النبوة العلم والعمل أخواني لا ينفكان عن بعضهما. فكان صلى الله عليه وسلم
إلى جانبه العلمي الذي كان يعلم الصحابة ويفقههم، عنده الجانب التربوي الذي غذى أرواحهم وزكى قلوبهم. Pertanyaan kedua ya, yang mana berkaitan tentang kisahnya Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ya bukan Abu Yazid, Abu Yusuf ya, Abu Yusuf, yang mana Imam Abu Hanifah ini mendapatkan Abu Yusuf ini memiliki kecerdasan yang melebihi orang lain, murid yang memiliki kepintaran yang di atas rata-rata. Maka Abu Hanifah memberikan pendidikan dan perhatian yang lebih kepada Abu Yusuf ini. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di zaman kita sekarang ini? Misalnya ketika kita memiliki murid yang cerdas, siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang lebih, perhatian yang lebih kepada si murid yang cerdas ini? Kewajiban yayasankah ataupun kewajiban si guru? Jawaban dari beliau adalah semua orang yang berfokus kemudian bertanggung jawab dalam pendidikan di yayasan tersebut, mereka lah yang bertanggung jawab. Mereka lah yang harus bersinergi untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada para murid yang cerdas dan berprestasi ini. Kemudian hendaklah ya muassasah ataupun yayasan itu memiliki seorang mursyid kamil ya. Mursyid kamil itu adalah seseorang tokoh ruhani yang mana tempat menjadi rujukan untuk diminta pendapat pengarahan yang terbaik untuk dilakukan dalam suatu lembaga ataupun organisasi. Yang mana ini sudah dicontohkan, ini sudah ada sejak zaman Nabi, bahwasanya Nabi itu ketika mendidik para sahabat bukan hanya mendidik secara ilmu saja, tapi mendidik ilmu dan mendidik juga secara ruh juga. Jadi ruhnya para sahabat itu diberikan pendidikan juga. Kenapa? Karena kewajiban kita itu bukan hanya sekedar berilmu, tapi harus beramal juga. Kita menyatukan antara ilmu dan amal, dan yang hanya bisa memberikan arahan, memberikan nasihat, mengarahkan, meluruskan tentang perkara ilmu dan amal, tentang ruh seseorang, tentang jiwa seorang murid adalah mursyid kamil. أشكرك على هذا السؤال وعلى لفت النظر لأهمية هذه النقطة. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur kepada penanya tersebut yang sudah menanyakan masalah yang sangat penting tersebut. Ya, syukran katsir Ustaz. Ada lagi yang mau tanya? Guru Sa'ih mau bertanya. Udah. Oh, ada yang mau nanya lagi? Oke, baik. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan perihal suami istri. Apabila suami saya telah meninggal, lalu dikuburkan, kemudian beberapa tahun kemudian saya meninggal, dan beberapa tahun kemudian saya meninggal dan saya ingin dikuburkan di liang lahat yang sama, apakah itu boleh? Saya tidak menikah lagi. Lalu yang kedua, apabila suami saya telah meninggal, terus apakah kami bisa ketemu lagi di akhirat? Karena saya dengar saya bisa ketemu lagi kalau yang perempuan tidak menikah lagi. Tapi ada juga saya dengar kalau saya menikah lagi, maka saya dipertemukan sama suami yang paling soleh. Mohon petunjuknya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, tadi pertanyaan pertama Ibu, maksudnya itu ketika suami meninggal duluan, kemudian ketika sang istri meninggal, dia berwasiat atau minta ingin dikuburkan di kuburan yang sama, di lubang yang sama apa di sampingnya? Di lubang yang sama. Di lubang yang sama.
نعم هذه الوصية جائزة، ويجوز الدفن في قبر واحد بعد الفناء، وهذا مذهب عموم الفقهاء رضي الله عنهم. إذا فني الأول يجوز أن يدفن فيه رجل آخر. فإذا كان هنالك ضرورة دعت الضرورة، فالسادة الأصوليون يقولون الضرورة تبيح المحظورة. لا يصح. Pertanyaan pertama ya, wasiat untuk dikuburkan di kuburan yang sama dengan suami. Ya. Nah, wasiat tersebut itu diperbolehkan ya, dengan syarat bahwasanya jasad suaminya itu sudah hancur, maksudnya sudah tidak ada. Ya sudah tidak ada itu dalam mazhab secara umum ya, itu diperbolehkan apabila jasad yang sebelumnya itu sudah tidak ada. Ini bukan hanya berlaku di kuburan suaminya saja. Misalnya di pemakaman umum itu diperbolehkan dikuburkan di lubang yang sama selama jasad yang dikuburkan sebelumnya itu sudah tidak ada, sudah hancur, sudah tidak terlihat, itu diperbolehkan. Tapi kalau masih ada, itu tidak diperbolehkan kecuali dengan keadaan yang sangat darurat, yang mana ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Jadi ketika dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. وليس المنع هنا بسبب أنها زوجة أو غير زوجة، ليس هنا المنع. السبب إذا كان الجسد موجود لا يجوز نبش هذا القبر، فتحه لا يجوز. نعم غالبا 5 سنوات الجسد يفنى. Jadi sebab tidak diperbolehkannya dikuburkan di dalam kuburan yang sama apabila jasadnya masih ada, itu bukan karena sebabnya itu suaminya ataupun jasad orang lain, bukan. Tapi karena masih adanya jasad dan ada larangan untuk menggali kubur yang mana jasadnya itu diperkirakan masih ada, masih utuh. Itu tidak boleh hukumnya menggali kubur, bongkar kuburan yang mana jasadnya itu masih ada. Jadi perkiraan itu apabila setelah 4 tahun, 5 tahun itu sudah diperkirakan jasad yang sudah dikuburkan itu sudah hilang lah, sudah hancur lebur seperti itu. Pertanyaan kedua itu tentang apa? Oh ya, yang bertemu dengan suaminya lagi di akhirat ya. إذا تزوجت المرأة بعد زوجها والروايات يعني تقول أنها تخير المرأة مع من تكون يوم القيامة، وليس مع ماذا تقول بأفضل الزوجين، لا بل المرأة تخير. نعم قولا نعم سيلتقي مع الزوج، نعم والزوجة سيلتقيان. Ini ya. Pertama, suami istri ya, ketika meninggal dan misalnya keluar dari ahli surga, itu dikumpulkan kembali di surga. Itu pertama ya. Itu memang akan dipertemukan kembali dengan sebaik-baiknya keadaan, sebaik-baiknya dan semuanya. Kemudian kalau permasalahan kedua, misalnya tadi meninggal duluan suaminya, istrinya menikah lagi ketika masih hidup, nanti di akhirat ketemu sama siapa? Sama ya, mantan suami yang sudah meninggal duluan atau suaminya yang kedua. Nah kata beliau riwayatnya itu banyak riwayat ya. Tapi riwayatnya itu bukan dikumpulkan dengan suami yang paling baik, tapi adalah si istri itu diberikan pilihan mau milih yang mana. Ya, nanti di akhirat mau pilih dengan suami yang meninggal duluan ataupun suami yang kedua, seperti itu. Jadi diberikan pilihan, bukan secara langsung oh ini karena si suami yang meninggal duluan lebih baik dikumpulin dengan dia, enggak, tapi diberikan pilihan si istri tersebut. Alhamdulillah, sudah mah? Sudah puas belum jawabannya? Jadi nanti disuruh milih katanya mah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ya, yang nanya cukup ya. Nanti kalau mau nanya lagi silakan WhatsApp di bawah ini.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita takhtimkan dengan doa, saya ingin menginformasikan bahwa tadi kita sama-sama menggalang dana untuk donasi. Alhamdulillah, donasi yang masuk pada kesempatan yang mulia ini sebesar Rp3.774.300. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, kita sisihkan rezeki kita, maka insya Allah akan menjadi penolong untuk kita semua nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala niat hajat kita, cita-cita kita semuanya mudah-mudahan diijabah, dikabul, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa penutup yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram wa Mukhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Sayyid Romli, pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, sebelum memanjatkan doa, mari kita membaca suratul Fatihah satu kali. Mudah-mudahan dengan karomah suratul Fatihah, pertama anak-anak kita yang didik di sini semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah. Amin. Juga guru-gurunya kita doakan selalu berikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga Bapak direkturnya, Bapak Haji apa? Pak Haji Hamid Amin Tarija, sekeluarga kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada wali murid biar sehat. Amin. Biar berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga ini alhamdulillah ada Tuan Syekh kita dari mana Syekh? Syria, Masya Allah. Penterjemah juga ini ya, kita doakan diberikan sehat walafiat, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri mu'isa wa ala sirati nura wa bil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ala khairati kulliha dalila faktubna ala tamam wa rizqna da'an bil qalbi wal lisan wa hubbil khair was sa'adati wal basyarati minal iman. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa dhari lutfi wa nuri arsi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jaddina jaddatina
ولمشايخنا والمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا الله مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita takhtimkan acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita ikuti secara berjamaah pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan akan menjadi wasilah turunnya keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ulang dari sini semua segala niat hajat kita semua, keimanan dan ketakwaan kita semua semakin hari terus semakin baik dan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing jangan bangun terlebih dahulu, karena nanti dari panitia dan OSIS akan memberikan snack atau konsumsi kepada Bapak Ibu sekalian. Kami selaku pembawa acara pada kesempatan yang mulia ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila begitu banyak kekurangan kekhilafan dari ucapan kami, perkataan kami, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini Bapak semua kita sholat zuhur berjamaah bersama Syekh. Ya, mudah-mudahan kita tabarukan, mudah-mudahan menjadi turunnya keberkahan untuk kita semua. Silakan yang mau wudhu ada di sebelah kanan kiri, di belakang dan di depan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh dewan guru, ya, orang tua murid dan lain sebagainya yang sudah hadir ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Ya minumannya, الفلاح makanannya mah taruh di situ. Kan masih butuh makan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله